Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dewinta Mata Manis, NIM 2405038, jurusan Teknologi Informatika, Prodi Sistem Informasi. Pembahasan selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Tujuan dan pentingnya pengambilan keputusan. Mencapai tujuan organisasi, keputusan yang diambil akan langsung mempengaruhi pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang organisasi. Mengoptimalkan sumber daya, keputusan yang baik membantu organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, baik manusia, finansial, atau material. Dasar-dasar pengambilan keputusan. Intuitif. Suatu proses bawah sadar atau tidak sadar yang timbul atau tercipta akibat pengalaman yang terseleksi. Kelebihan, waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif lebih pendek. Kelemahan, keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik. Pengalaman, memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperhitungkan untung ruginya, baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Kelebihan, meningkatkan keterampilan. Kelemahan, tidak selalu relevan. Fakta, dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi. Kelebihan, mendukung argumen yang kuat. Kelemahan, keterbatasan konteks. Wewenang, biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya. Biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang lebih rendah kedudukannya. Kelebihan, keputusan dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kelemahan, dapat menimbulkan sifat rutinitas. Rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendali tertentu. Kelebihan, berpikir logis dan sistematis. Kelemahan, memerlukan waktu dan sumber daya. Proses pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi masalah. Mengidentifikasikan masalah yang harus diselesaikan. Hal ini melibatkan pemahaman yang jelas tentang isu yang dihadapi. Analisis alternatif solusi. Mencari dan menganalisis berbagai alternatif solusi yang dapat diterapkan. Ini melibatkan pemikiran kreatif dan analisis risiko dari setiap alternatif yang mungkin. Pemilihan keputusan terbaik. Proses ini melibatkan evaluasi menyeluruh untuk memilih solusi yang paling sesuai dengan tujuan dan kondisi yang ada. Implementasi keputusan termasuk membuat rencana tindakan, mengalokasikan sumber daya, dan melibatkan pihak-pihak yang terlibat untuk menjalankan keputusan yang telah dibuat. Evaluasi hasil bertujuan untuk mengetahui apakah keputusan tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, serta untuk mengidentifikasikan area yang dapat diperbaiki di masa depan. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Terprogram, pengambilan keputusan yang sifatnya rutinitas, berulang-ulang, dan cara menanganinya telah ditentukan. Pengambilan keputusan terprogram ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terstruktur melalui. Tidak terprogram, pengambilan keputusan yang tidak rutin dan sifatnya yang unik sehingga memerlukan pemecahan khusus. Strategis, proses menentukan jangka panjang yang harus diambil oleh organisasi untuk mencapai tujuan dan visinya. Keputusan ini biasanya melibatkan analisis situasi yang mendalam, pertimbangan tentang dampak jangka panjang. Taktis, proses membuat keputusan yang lebih terperinci dan jangka pendek
yang berfokus pada pencapaian tujuan operasional dan efisiensi dalam konteks tertentu. Biasanya melibatkan perencanaan dan pelaksanaan dalam jangka waktu yang lebih dekat. Operasional berkaitan dengan kegiatan operasional, kegiatan operasi harian. Keputusan yang diambil pada manajemen operasional disebut keputusan operasional. Pasti, pengambilan keputusan di mana berlangsung hal-hal alternatif yang harus dipilih hanya memiliki satu hasil keputusan yang diambil didukung oleh informasi atau data yang lengkap dan sebagainya. Risiko pengambilan keputusan di mana berlangsung hal-hal alternatif yang dipilih mengandung lebih dari satu kemungkinan hasil. Pengambilan keputusan memiliki lebih dari satu alternatif tindakan. Tidak pasti, pengambilan keputusan di mana tidak diketahui sama sekali hal jumlah kondisi yang mungkin timbul serta kemungkinan munculnya kondisi tersebut. Kemudian konflik, pengambilan keputusan di mana kepentingan dua atau lebih pengambil keputusan saling bertentangan dalam situasi persaingan. Faktor internal, struktur organisasi menentukan bagaimana alur komunikasi, wewenang, dan tanggung jawab diatur dalam organisasi. Sumber daya manusia, komputer, keterampilan, motivasi, dan budaya kerja karyawan berperan penting dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil bisa berbeda tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang tersedia dan budaya kerja yang ada di dalam organisasi. Faktor internal, faktor eksternal, ekonomi sosial. Keadaan ekonomi seperti inflasi, tingkat suku bunga, atau krisis ekonomi dapat memengaruhi keputusan organisasi. Perubahan dalam norma sosial atau nilai-nilai budaya juga dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh organisasi. Kemudian politik, kebijakan pemerintah, peraturan, atau perubahan politik dapat mempengaruhi bagaimana organisasi membuat keputusan, terutama dalam hal regulasi, perpajakan, atau kebijakan perdagangan internasional. Contoh kasus nyata atau simulasi. Situasi sebuah perusahaan teknologi besar yang bergerak dalam bidang pengembangan perangkat keras dan lunak berencana meluncurkan produk baru yaitu smartwatch generasi terbaru. Namun perusahaan menghadapi beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, seperti sumber daya terbatas, persaingan yang ketat, tantangan sosial. Proses dan jenis keputusan, mengidentifikasi masalah atau kesempatan, bahwa ada kesempatan untuk meluncurkan produk smartwatch yang lebih terjangkau dengan fitur yang lebih ramah lingkungan. Kesimpulan, pengambilan keputusan yang efektif sangat penting karena akan menentukan arah, kelangsungan, dan keberhasilan organisasi. Setiap keputusan yang diambil perlu dipertimbangkan dengan cermat, baik dalam hal dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Terima kasih.